Shalom Jemaat Kunci Daud, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita semuanya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah lebih dari 1 bulan melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Ini semua karena ketaatan kita terhadap anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah dan tidak berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah, karena kita mendukung pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Pada saat ini kita menghadapi kondisi dan situasi yang cukup sulit, di mana kondisi situasi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saat ini negara kita dan seluruh dunia menghadapi pandemi virus corona atau yang terkenal dengan COVID-19. Kondisi ini memberikan tekanan bagi semua negara, khususnya tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, yang hanya mengandalkan hasil dari kerja harian. Di mana saat ini juga beberapa wilayah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Banyak sekali aktivitas tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan dari pemerintah untuk aktivitas yang melibatkan orang banyak. Sehingga banyak orang yang kehilangan mata pencarian, banyak orang yang tidak punya penghasilan. Sehingga kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat. Saudara-saudara, kondisi sulit ini ada di sekitar kita. Bahkan di antara kita ada yang mengalami kesulitan yang seperti ini. Sesuai dengan tema tahunan kita atau tema kita, gereja kita sepanjang tahun ini, yaitu selalu berbuah. Pada bulan ini kita mengambil tema berbuah banyak. Tentunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mewujudkan firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya, yaitu berbuah yang banyak. Sekarang adalah waktu untuk berbuah, karena banyak saudara-saudara kita, banyak sekeliling kita membutuhkan bantuan, membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan pertolongan dari kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 8, Tuhan berfirman, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, dalam segala pergumulan yang kita alami, percayalah, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang disiapkan bagi setiap orang yang setia. Pasti ada rancangan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang tekun dengan setia berdoa kepada Tuhan. Situasi pandemik COVID-19 yang saat ini belum ada kepastian kapan bisa teratasi dengan baik. Ini telah membuat situasi semakin sulit. Banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, tapi mungkin masih ada yang bisa bertahan. Tapi sebagian lagi sudah tidak bisa pengharapan lagi. Mereka tentunya membutuhkan uluran tangan untuk bantuan dari saudara-saudaranya, untuk bantuan dari kita yang mungkin masih mampu untuk memberikan pertolongan. Gambaran situasi yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, sama dengan gambaran atau situasi yang dihadapi oleh seorang janda di Sarfat yang menerima orang asing atau Nabi Elia pada saat itu yang datang kepadanya. Di mana di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16 diceritakan bahwa seorang janda di Sarfat, suatu wilayah di Sidon, ini bukan wilayah Israel, itu mengalami suatu kelaparan karena terjadi kekeringan yang panjang, tidak ada hujan, sehingga makanan susah didapat. Kondisi ekonomi sangat sulit, bahkan bisa mengakibatkan kelaparan yang bisa merenggut nyawa setiap orang. Lewat kesulitan yang dihadapi oleh seorang janda ini di Sarfat, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan tangan seorang janda. Tuhan memberikan gambaran kepada kita bagaimana iman, bagaimana kesetiaan, bagaimana kasih itu bekerja. Sehingga penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam satu kesulitan. Untuk memberikan gambaran kepada kita, mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Saya bacakan
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Dari ayat 12 yang kita baca tadi, ini bisa menggambarkan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh seorang janda yang sudah tidak punya sandaran hidup. Dia hidup bersama seorang anaknya di dalam kesulitan, tapi dia mau menerima orang asing. Sedangkan ini bukanlah kerabatnya, ini orang lain. Ini orang Israel, Nabi Elia. Dan dia tahu bahwa Elia adalah Nabi Allah. Cerita tentang janda di Sarfat ini sudah sering kita dengar, atau sudah sering kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja ini. Tapi pada kesempatan ini, cerita ini saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini untuk memberikan gambaran, untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Bagaimana iman percaya kita bisa dibangun dengan cerita dari janda di Sarfat ini. Dari cerita janda di Sarfat ini akan memberikan kepada kita 4 poin pelajaran bagi kita semuanya. 4 poin yang bisa kita teladani dari seorang janda yang hidup di dalam kesusahan, di mana Tuhan memakai untuk mewujudkan kemuliaannya. Yang pertama adalah janda ini memiliki kasih yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dia tidak mengenal dengan baik siapa Elia ini. Dia hanya tahu sebatas bahwa Elia adalah Nabi Allah. Elia adalah bukan kerabatnya, Elia adalah bukan sukunya. Karena Elia berasal dari orang Israel, sedangkan dia adalah warga di Sidon di luar Israel. Tapi dia mau dengan ikhlas, mau dengan rela melayani orang asing untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Kasih yang ditunjukkan oleh janda ini menunjukkan bahwa dia memiliki kasih yang luar biasa. Karena dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, dia masih ingin melayani orang lain atau melayani orang asing yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, janda ini memiliki iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Elia inilah adalah hamba Allah atau dia seorang nabi. Maka dengan yakin dia mau menuruti apa yang disampaikan Elia. Dia ingin melihat bagaimana Tuhan itu mewujudkan perkataannya lewat nabinya. Yang ketiga yang patut kita teladani dari janda ini adalah dalam keadaan yang sulit, dia mau atau dia rela memberikan apa yang terbaik yang dia miliki. Tepung yang dia miliki hanya tinggal segenggam, hanya cukup untuk berdua dengan anaknya. Itu pun hanya terbatas, hanya untuk waktu yang sesaat. Tapi dia mau menyerahkan apa yang dia punyai. Ini juga memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana ketika Yesus melihat seorang janda memberikan persembahan di dalam Lukas 21 ayat 1-4. Janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Bahkan seluruh yang dia punya dia berikan. Dan ini adalah persembahan yang luar biasa menurut Tuhan. Yang keempat yang bisa kita pelajari bahwa janda ini tidak egois. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia mendengar Elia bahwa apabila kamu membuat roti bagiku, dulu situasi dan kondisi adanya pandemik COVID-19 ini adalah situasi yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berbuah. Jadi situasi ini adalah musim berbuah bagi kita, murid-murid Tuhan. Situasi ini diberikan Tuhan bagi kita, untuk bagi kita bagaimana melaksanakan firman yang sudah disampaikan kepada kita. Musim untuk menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi kecemasan, kekhawatiran, ini semua memerlukan adanya kepedulian. Untuk apa? Kita saling menguatkan, saling mendorong di dalam meneguhkan iman kita, agar kita tidak mudah goyah menghadapi situasi yang serba tidak ada kejelasan. Kita perlu bersatu, kita perlu untuk saling menguatkan. Ini sama dengan cerita yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ketika mereka awal mulai percaya kepada Tuhan. Mereka berada dalam suasana
ketakutan. Mereka berasa dalam tekanan. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa dan orang Yahudi. Mereka dipenjara, mereka dibunuh. Ini semuanya suatu tekanan. Mereka mengalami ancaman kehidupan yang luar biasa. Tapi mereka sering berkumpul. Mereka bersatu untuk saling menguatkan. Mereka sering berkumpul bersama-sama berdoa untuk menguatkan satu sama lain. Nah, kondisi sekarang ini memang kita permasalahannya tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan. Tapi kita sudah tersedia teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling membantu. Sehingga tidak ada iman yang goyah. Kita semua semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan kekuatan ini akan menghasilkan buah yang semakin banyak. Melalui doa malam yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing pada saat ini, marilah kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita bisa mengambil contoh atau teladan dari janda yang di Sarfat ini. Bagaimana dia memiliki kasih yang luar biasa. Bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa. Bagaimana dia memberikan apa yang dia punya yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dan dia tidak egois untuk dirinya sendiri. Dia tidak mendahulukan dirinya. Tapi apa? Tuhan memberikan mujizatnya. Jadi saudara-saudara, di dalam kondisi, di dalam menghadapi kesulitan yang belum ada kepastian ini, mari kita pertama memiliki kasih yang luar biasa. Yang kedua, mari kita memiliki iman yang luar biasa. Iman percaya kita harus semakin berkobar-kobar, semakin yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, mari kita jangan untuk mementingkan diri sendiri. Jangan dengan kondisi ini kita justru malah mau lebih egois dengan memborong segala kebutuhan sementara orang lain tidak kebagian. Dengan buah yang banyak yang kita hasilkan pada saat ini, biarlah Tuhan mewujudkan mujizatnya terjadi. Biarlah Tuhan melalukan COVID-19 ini dan menyelamatkan hidup kita, serta memulihkan hidup kita seperti Tuhan memulihkan hidup janda yang di Sarfat tadi. Terakhir, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mendukung pemerintah mempercepat pemutusan rantai pandemik virus corona ini dengan tetap tinggal di rumah. Gunakan masker apabila kita keluar. Jaga kebersihan, rajin cuci tangan, serta selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memelihara kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu yang kami dengarkan tadi dapat menguatkan, memperteguh iman percaya kami. Biarlah kami semakin bertumbuh. Biarlah kami semakin memiliki kasih. Biarlah iman kami semakin besar. Biarlah iman kami semakin teguh. Biarlah kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami selalu memandang Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang bertindak atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini kepada Tuhan untuk seluruh jemaat Kunci Daud. Kiranya Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan permasalahan, Engkau tahu ya Tuhan pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Dan Engkau selalu menutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada malapetaka, tidak ada celaka, tidak ada tula yang menghampiri kemah kami ya Tuhan. Engkau akan memelihara kami. Engkau akan menjaga kami pada saat keluar dan pada saat masuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami segala ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan
menjadikan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang setia. Engkau akan menjadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang taat. Engkau yang akan meneguhkan iman kami untuk setia menanti janji-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu akan terjadi. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami bisa tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan teguhkan iman kami sehingga kami tidak menjadi goyah menghadapi situasi apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan tolong juga mereka ya Tuhan. Tuhan pelihara kami ya semua ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan yang saat ini sedang berupaya untuk menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang membuka akal pikiran mereka ya Tuhan, sehingga kebijakan yang mereka buat ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua percaya ya Tuhan, Engkau yang akan bekerja menghadapi keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.